حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan, bahkan kita masih merasakan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala, ada penjuru khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, yaitu kemerdekaan hakiki menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala, baru saja Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaannya, yaitu 17 Agustus tahun 2022. Dan pada saat ini Indonesia merayakan kemerdekaan 77 tahun. Kaum muslimin, sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala, tentu seluruh bangsa Indonesia merasakan kegembiraan, karena pada hari itu bangsa Indonesia merasa bahwa kemerdekaan diraih bukanlah perkara mudah. Namun secara kenyataan pada sampai hari ini kita juga masih secara faktanya masih terjajah, baik dari segi ekonomi, dari segi hukum, dari segi sosial dan lain sebagainya, masih merasakan penjajahan itu. Kaum muslimin, sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin merasakan kemerdekaan yang hakiki, kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW pada saat awal melakukan dakwah, tantangan, tekanan, baik itu secara mental, fisik, dan berbagai hal itu dirasakan oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah terus berjuang untuk meraih
hati umat yang ada di Mekah sana. Bagaimana mereka supaya mentauhidkan Allah, bagaimana supaya mereka fokus untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi menyembah berhala, mereka tidak lagi mabuk-mabukan, mereka tidak lagi membiasakan perjudian. Itulah yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya kaum muslimin, Rasul meraih kemerdekaan itu pada saat dia hijrah ke Yasrib yang sekarang disebut Madinatul Munawwarah. Rasulullah SAW disambut dengan penuh sukacita. Di sanalah Rasulullah SAW memimpin sebuah negara yang disebut Daulah Madinah namanya. Pada saat itu tidak ada lagi tekanan yang signifikan yang menguras tenaga. Namun yang ada bahwa setelah Rasul memimpin, pelecehan terhadap agama memang masih ada, tapi mampu dilawan oleh secara negara. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat Allah SWT membuktikan bahwa Rasul menunjukkan kemerdekaan sebagai insan yang bertauhid. Maka seluruh aktivitas kehidupan itu berdasarkan akidah Islamiyah, berdasarkan tauhid kepada Allah SWT. Baik itu mengatur tentang hukum, mengatur tentang ekonomi, mengatur tentang sosial kemasyarakatan, itu berdasarkan tauhid kepada Allah. Kenapa harus dipilih berdasarkan tauhid kaum muslimin? Supaya umat manusia ini mampu merasakan kemerdekaan yang hakiki. Ekonomi mesti diatur sesuai dengan aturan Allah. Ketika tidak diatur dengan aturan Allah kaum muslimin, maka ekonomi yang merajalela adalah ekonomi ribawi. Umat ini ketika ingin punya harta mesti terzolimi, terlilit hutang. Ingin punya rumah dengan akal-akal yang batil dan penuh dengan tekanan. Sekian lama dia telah membayar cicilan, 1 bulan dia menunggak, tapi dapat tekanan. Bahkan mungkin rumah yang dia cicil bisa dilelang. Itu menunjukkan apa kaum muslimin? Tidak merdeka kita. Begitu juga kaum muslimin Allah, ketika terjadi kasus hukum, ternyata sebenarnya yang salah itu orang yang punya pangkat, orang yang punya jabatan, yang punya harta. Namun hukum tidak berpihak kepada yang benar. Hukum masih berpihak kepada orang yang punya harta. Maka ketika rakyat kecil punya masalah dengan orang yang punya jabatan, maka yang selalu dimenangkan adalah orang punya jabatan. Di situ menunjukkan apa kaum muslimin? Rakyat tidak merdeka. Begitu juga masalah sosial, tidak amannya lingkungan masyarakat kita. Kita masih khawatir pergaulan anak-anak kita. Kita masih khawatir terhadap hubungan sosial kemasyarakatan yang akan dialami oleh anak-anak muda kita. Dulu orang takut terhadap atau khawatir kepada anak perempuan kaum muslimin, karena mungkin bisa terjadi pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Namun saat ini lebih meningkat lagi, sama anak laki-laki pun khawatir karena adanya gelombang LGBT yang secara umum tidak ditegaskan dan membiarkan hubungan laki-laki sama laki-laki. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat oleh Allah SWT, termasuk juga masalah narkoba dan lain sebagainya, kita masih terjajah kaum muslimin. Jadi oleh karena itu, bagaimana supaya bisa lepas? Kita secara individu mesti memahami apa yang Allah turunkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mesti mentauhidkan Allah, mesti menguatkan keimanan kita kepada Allah. Ketika meratalah seluruh umat manusia, terutama umat Islam, betul-betul bertauhid kepada Allah, betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai lifestyle-nya, gaya hidupnya, maka otomatis nanti ketika kita mencari pemimpin, pasti pemimpin yang mau menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Karena terbukti kaum muslimin, kalau kita lihat masalah ekonomi di masa Rasulullah, Rasul itu punya kebiasaan memberi nafkah atau memberi makan kepada fakir miskin. Dia biasa sore-sore memberi 1 gelas susu dan 1 potong roti. Keliling dia di kota Madinah, tak menjumpai umat Islam yang miskin. Yang ada di sudut kota Madinah, orang Yahudi buta lagi miskin. Kesanalah Rasul memberikan. Apa sebab Rasul tidak menjumpai umat Islam yang harus diberikan? Karena kondisi Madinah sejahtera.
Padahal di Madinah tidak ada sumber emas, tidak ada sumber gas, tidak ada minyak bumi. Tapi kenapa bisa sejahtera? Karena menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah, maka keberkahan Allah turunkan. Begitu juga terus kita lanjutkan kekuasaan Islam. Terjadi permasalahan rakyat biasa kepada pemerintah. Waktu itu terjadi persidangan antara Imam Ali karamallahu wajhah. Baju besi Imam Ali hilang, yang mencurinya adalah Yahudi. Pada saat di persidangan, hakim menanyakan kepada Ali, apakah engkau bisa membuktikan kalau baju besi itu dicuri oleh Yahudi? Ali menyebutkan ciri-ciri baju besinya dan ternyata memang dicuri oleh Yahudi itu. Di samping itu, hakim menanyakan lagi, apakah engkau bisa menghadirkan saksi untuk membuktikan bahwa ciri-ciri baju besi ini memang milikmu? Ali tidak bisa menunjukkan saksi kecuali anak kandungnya sendiri. Di dalam Islam, anak kandung tidak boleh menjadi saksi. Maka pada saat itu terjadi kaum muslimin, Ali sebagai pemimpin negara itu dikalahkan dalam persidangan karena tidak bisa menghadirkan saksi. Yang menang adalah Yahudi. Itu menunjukkan apa? Keadilan hukum kaum muslimin. Maka kalau kita betul-betul ingin bersukacita, ingin bersukaria kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka langkah awal kita harus melakukan ketauhidan kita kepada Allah. Agar apa kaum muslimin? Karena kondisi kita saat ini, sulitnya lapangan pekerjaan, banyak ketidakadilan, sulitnya mengatur anak keturunan kita karena tidak ada penjagaan dari negara terhadap kita. Karena kita ini mesti dilayani 6 perkara: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Keamanan belum aman. Belum lagi kaum muslimin, hasil bumi yang memang dimiliki oleh Indonesia sendiri tidak ada yang kita nikmati. Emas, minyak, buktinya sampai hari ini ngantri minyak. Itu itu terjadi penjajahan terhadap waktu yang dialami oleh para supir-supir yang membutuhkan minyak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin melihat kemerdekaan yang sebenarnya, itu terjadi pada saat Rasulullah menduduki kota Madinah dan menjadi pemimpin. Begitulah seterusnya dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq kepemimpinan itu, dilanjutkan lagi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai terus kepada Turki Utsmani, kepemimpinan Islam. 13 abad lamanya Islam memimpin dan Islam begitu merdeka. Tidak bisa semena-mena orang kafir untuk merusak Islam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Maka oleh karena itu kita mesti menghambakan diri kita kepada Allah. Kalau masih belum mampu kita menghambakan diri kita kepada Allah, berarti kita belum merdeka. Kalau belum mampu kita mentauhidkan Allah, masih suka kita menghayal yang tidak penting, maka kita belum merdeka. Maka oleh karena itu kaum muslimin, langkah awal marilah kita mentauhidkan Allah, cintai syariat yang Allah turunkan berdasar Al-Quran dan Sunnah. Kalau nampak di tengah-tengah umat, kalau nampak di tengah-tengah kehidupan kita, Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman hidup manusia, baik dari segi ibadah, muamalahnya, sistem jual belinya, pinjam meminjamnya sesuai dengan aturan Allah, maka disitulah kita baru merdeka. Mudah-mudahan kaum muslimin tercatat dalam kemerdekaan Republik Indonesia 77 tahun. Semoga itu bukan hanya semboyan, tapi kita harus berpikir bagaimana kita membuktikan kemerdekaan itu. Mari secara individu, begitu juga secara sosial kemasyarakatan, sehingga kita mampu mengingatkan para pemimpin kita, para pejabat kita, agar mereka mau kembali menerapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai aturan kehidupan, sehingga tidak ada lagi pelecehan terhadap umat Islam, tidak ada lagi pelecehan terhadap ulama-ulama yang dimiliki oleh umat Islam, dan juga tidak ada persekusi terhadap tokoh-tokohnya, karena itu menunjukkan tidak ada kebebasan dan tidak dalam bentuk sebuah kemerdekaan. Mudah-mudahan kaum muslimin kita semua adalah bagian dari hamba Allah yang senantiasa mentauhidkan Allah, yang cinta kepada syariatnya, yang melaksanakan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga setiap amal yang kita lakukan kita diberi Allah pahala, dan setiap kebaikan yang kita lakukan betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah. Fa'tabiru ya al-absar la'allakum turhamun.